Virus tidak digolongkan sebagai benda yang hidup oleh para ahli biologi. Kenapa sih virus tidak digolongkan sebagai benda yang hidup? Alasannya salah satunya kita lihat. Virus ini. Nah, kebanyakan virus hanya bisa berkembang biak di medium yang hidup. Berarti dia tidak bisa berkembang biak di medium yang mati. Nah, contohnya bakteri bisa tumbuh dalam media yang mati, misalnya agar atau di dalam tumbuhan yang sudah mati. Tapi virus harus berkembang biak di medium yang hidup juga. Contohnya adalah sel telur, contohnya adalah jaringan kulit. Nah, ciri yang kedua yang membuat virus tidak bisa digolongkan ke dalam benda hidup adalah virus dapat dikristalkan. Apa maksud dapat dikristalkan? Makhluk hidup pada umumnya tidak dapat dikristalkan karena makhluk hidup di dalam selnya mempunyai apa yang dinamakan sitoplasma. Kalau sitoplasma yang berbentuk cair itu dikristalkan, maka makhluk hidup akan mati. Tapi virus dapat dikristalkan. Maka dari itu virus digolongkan sebagai benda yang tidak hidup. Poin yang ketiga ada hubungannya dengan yang poin nomor 1, tidak bisa berkembang biak di medium yang hidup. Karena virus ini tidak punya organel. Karena tidak punya organel berarti dia tidak punya juga sitoplasma. Apa sih organel? Apa sih sitoplasma? Kita sudah belajar di sel bahwa organel adalah bagian dari sel, sedangkan sitoplasma adalah cairan yang dimana organel itu terendam atau melayang. Nah, karena virus tidak punya organel, tidak punya sitoplasma, dia tidak bisa berkembang biak. Nah, sekarang kita lihat gambar virus secara keseluruhan. Nah, saya gambar sedikit saja. Ini bagian kepalanya, ini bagian lehernya, ini bagian base-nya. Nah, ada yang seperti ini, dan ada juga kaki. Loh, kok gambarnya seperti robot? Nah, virus ini suatu yang aneh. Kenapa dia bisa digolongkan sebagai makhluk antara hidup dan tak hidup? Karena di dalam kepalanya ini ada 3 huruf. Ya, DNA atau RNA. Jadi, virus digolongkan sebagai benda tidak hidup karena mempunyai 3 hal. Tidak bisa berkembang biak di medium yang mati, dapat dikristalkan, tidak punya organel atau sitoplasma. Tapi anehnya, virus punya ini nih. Karena dia punya materi genetik, dia bisa menyuntikkan materi genetiknya ini ke dalam makhluk hidup lain. Bagian ini, bagian leher, tempat materi genetik yaitu DNA atau RNA. Oh ya, ingat, virus hanya boleh punya DNA atau RNA, tidak boleh punya keduanya. Oke, kita lanjut lagi. Ketika materi DNA atau RNA ini disuntikkan ke dalam sel yang hidup, ke sini, lalu DNA atau RNA ini akan menyusup ke dalam sel itu, membuat komponen-komponen virus. Nanti kita lihat bagaimana cara virus itu berkembang biak di dalam sel yang hidup. Untuk sekarang kita lihat bagian-bagiannya. Bagian ini disebut bagian kaki untuk melekat pada permukaan sel. Misalnya saya gambar di sini, ini ada permukaan sel. Nah, kaki-kakinya ini akan menempel di permukaan sel, lalu yang seperti tusuk ini akan menusukkan DNA dan RNA, menyuntikkan DNA RNA virus ke dalam organisme tersebut. Nah, bagian ini sering juga disebut bagian kapsid atau kepalanya. Oke, sekarang kita ulang. Virus adalah suatu perantara antara mati dan hidup. Bagian 1, 2, dan 3 itu menunjukkan bahwa virus adalah benda mati. Tapi di dalam kapsid, yaitu kepala virus, terdapat DNA atau RNA. Oke, jelas kan bahwa virus itu adalah peralihan benda mati dan hidup. Oke, sampai sini kita lihat berikutnya kalau virus itu berkembang biak. Wah, tapi tempatnya udah penuh nih, kita hapus aja lagi ya. Oke, tunggu dulu, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana virus itu berkembang biak. Kalau tadi saya sudah bilang bahwa virus tidak punya organel untuk berkembang biak, caranya gimana? Nah, sekarang gini, kalau dia tidak punya organel untuk berkembang biak, maka dia akan menggunakan organel dari sel lain. Nah, virus ada 2 cara berkembang biak. Yang pertama, saya tulis ini.
litik, cara litik, atau karena ini disebut juga daur, kita sebut juga, saya tulis di sini, daur litik, atau saya tulis sebelah kanan, daur lisogenik. Apa tuh yang membedakan daur litik dengan daur lisogenik? Satu persatu kita juga lihat juga daur litik. Nah, misalnya saya pakai gambar aja ya biar gampang. Ada virus, dia akan berkembang biak. Ingat, dia tidak punya organel, jadi dia harus menggantungkan pada sel lain. Dia akan mencari sel. Nah, dalam hal ini bakteri. Ada DNA-nya kan. Virus ini akan menyuntikkan materi DNA-nya ke dalam bakteri ini. Setelah dia menyuntikkan materi DNA-nya, apa yang terjadi dengan virus ini? Dia akan kehilangan materi DNA-nya, kosong. Lalu virus ini akan musnah. Loh, kalau gitu virusnya mati dong. Tenang, materi DNA-nya sudah masuk ke dalam bakteri. Selanjutnya, materi DNA virus, saya ganti warnanya aja. Bakterinya saya gambar lagi di sini. Oke. Nah, sekarang DNA bakteri ini akan disusupi oleh DNA si virus. Saya gambar sini. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah, wah, salah pulpen. Kita coba lagi. Oke, yang terjadi berikutnya, si bakteri ini akan membuat komponen virus karena DNA-nya sudah tersisipi oleh DNA virus. Lalu ketika virus ini sudah banyak, saya taruh atas lagi, bakteri ini akan pecah. Nah, akan pecah dan virus akan keluar mencari mangsa-mangsanya yang baru. Misalnya di sini ada lagi bakteri yang sedang kosong, tidak terjadi, maka virus akan menginfeksi lagi. Pecahnya bakteri ini memberikan nama kepada daur ini. Nah, ini daurnya ke sini, lalu ke sini lagi. Litik dalam bahasa aslinya adalah lisis, artinya adalah hancur. Ketika virus menghancurkan sel bakteri dari dalam, itu disebut daur litik. Kalau yang satu lagi gimana nih, daur lisogenik? Hampir mirip. Sekarang kita lihat dari sini. Sepertinya hampir sama. Virus itu menempel pada bakteri. Selanjutnya, virus menyuntikkan materi genetiknya yang warna hijau. Materi genetik akan masuk ke dalam, DNA bakteri. DNA bakteri akan tersisipi oleh DNA virus. Nah, saya beri warna hijau. Selanjutnya, dia tidak berlanjut ke arah pemecahan sel, tapi bakteri ini akan dibiarkan berkembang biak. Loh, kalau gitu bakterinya tidak apa-apa dong? Jangan salah. Ini DNA bakteri. Karena bakteri membelah diri dengan cara apa? Dulu pernah dijelasin kan, 1 menjadi 2, depannya B, biner. DNA virus juga akan dikopi. Sekarang gimana kalau bakteri ini membelah 1 jadi 2, 2 jadi 4? Kita gambar lagi. Dan semuanya punya DNA kan? Dan DNA ini juga disisipi oleh virus. Selama bakteri itu berkembang biak, dia akan juga menduplikasikan DNA-nya. Nah, ketika sudah sampai banyak, mungkin saja tadinya 1 langsung pecah, sekarang sudah jadi 4 bakteri, baru berlanjut ke daur litik lagi. Jumlah virus yang dihasilkan akan 4 kali lipat. Oke, jadi saya jelaskan lagi. Daur litik itu ketika virus menyuntikkan materi genetiknya ke dalam suatu sel, membajak suatu DNA-nya dimasukkan dalam DNA sel tersebut, lalu sel tersebut akan pecah oleh kehadiran virus. Itu disebut daur litik. Kalau setelah menginjeksikan DNA-nya, lalu DNA itu akan masuk ke dalam DNA sel tersebut, tapi tidak langsung pecah, tapi membelah diri dulu. 1 jadi 2, 2 jadi 4, sampai jadi banyak lah. Lalu dia akan balik ke daur litik, itu namanya daur lisogenik. Oke, sampai sini kita sudah belajar tentang dasar-dasar dari virus. Mulai dari apa itu virus, bagian-bagian virus, dan perkembangbiakan virus. Oke, kita cukup sampai sini.